Menurut saya jangan guru itu bekerja sendiri-sendiri. Guru sendiri harus kolaboratif ya kan. Misalnya sudah ada 5 anak kumpul gitu. Yang datang ke situ cuma satu guru, nanti guru yang lain suruh lagi kumpul lagi gitu. Itu kan jadi nggak efisien kalau seperti itu. Ya, itu ya Pak Zainal. Saya kira cukup jelas yang disampaikan oleh Bu Tuti tadi. Beralih ke pertanyaan berikutnya, Ibu, dari Yeah. Pak Adi Suryanto, beliau dari Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan. Untuk kesiapan infrastruktur bagi daerah 3T dalam proses pembelajaran daring banyak mengalami kesulitan. Solusi yang bisa diberikan kepada Satuan Pendidikan Daerah 3T ini bagaimana, Ibu? Ya, di Jawa Timur 3T itu sebelah mana ya, Bu? 3T itu yang daerah ini, Bu. Kayak misalnya kalau Sumenep itu Sumenep Kepulauan, itu kan jangkauannya kan ya. memang. Ya. Nah, yang saya tahu 3T di Sumenep, saya pernah pergi ke Kangean. Ya, naik kapal, saya dulu pernah juga ke sana. Itu mereka sudah punya akses, sejaknya energi dia sudah punya gitu ya, setidaknya. Jadi artinya dia bisa nonton TV lah gitu, Mas. Maksud saya. Ya. Mungkin telepon juga sudah beberapa gitu ya. Nah, kalau misalnya itu tidak dimiliki, tadi kan ada proses luring ya Bapak Ibu ya. Kan ada proses pembelajaran yang luring tadi itu. Berarti guru atau sekolah itu memastikan bahwa guru dan siswa itu punya buku yang sama. Ya, satu buku siswa, satu buku guru sih. Tapi artinya buku dengan materi yang sama. Misalnya begitu. Nah, daerah-daerah itu tadi, itu kan mungkin juga bukan daerah COVID misalnya gitu, jadi masih bisa ketemuan misalnya gitu. Kemudian apa itu? Misalnya mereka juga bisa lihat TV, ya, bisa lihat TV, sehingga gurunya juga bisa menyarankan kepada siswa jam sekian ada tayangan TV dengan judul apa, misalnya gitu, jam sekian ada tayangan TV dengan judul apa, misalnya seperti itu. Itu kan salah satu solusi juga ya untuk pembelajaran. Jadi artinya daringnya itu mungkin tidak bisa, tetapi luringnya bisa gitu loh Bu. Maksud saya begitu. Tetapi harus diperhatikan juga protokol kesehatan. Ya, jadi kalau misalnya ketemu, walaupun warnanya hijau ya jangan terus habis itu bebas nggak pakai masker, nggak pakai apa itu namanya cuci tangan dan sebagainya gitu-gitu. Nggak seperti itu karena ini bukan normal gitu. Saya kira begitu. Nah, kemudian karena gurunya itu bisa ketemu tadi, misalnya dengan 5-5 tadi itu, berarti kan ada komunikasi. Ya. Nah, saya kira kok masih tetap bisa ya kita lakukan ya. Toh di 3T itu pada saat tidak ada COVID pun juga punya masalah yang sama kan. Sebetulnya ya, kan punya masalah yang sama. Nah, sekarang mungkin gini Pak, untuk daerah-daerah yang ada 3T-nya itu, saya kira memang perlu ada pembahasan khusus di level dinas. Bagaimana caranya mengatasi, jadi misalnya di Kabupaten Sumeneb, misalnya gitu ya, Kepala Dinas Pendidikan di Kabupaten Sumeneb itu, di sini, ini kan mungkin saya kurang paham, mungkin bisa komunikasi lewat Zoom, misalnya gitu. Lalu akan lebih banyak lagi berdiskusi tentang bagaimana cara-cara berinovasi mengembangkan pendidikan di daerah-daerah 3T tadi itu. Saya rasa gitu. Kalau misalnya itu kurang guru, nah ini yang menarik ini Pak. Kalau itu kurang guru di daerah 3T, yang ngajar itu kan tidak harus di guru di sekolah itu Pak. Kalau pembelajaran daring seperti ini. Berarti kan ada guru lain yang bisa dimintai tolong. Jadi artinya kekurangan guru itu menjadi bisa teratasi sebetulnya. Karena apa? Karena gurunya itu ada di mana-mana. Guru itu bisa sharing SDM, gitu itu bisa diatur oleh dinas. Jadi sekolah yang satu mengajar di sekolah yang lain, kenapa tidak gitu? Kenapa kok bisa begitu? Karena pakai daring atau misalnya guru itu mengajar guru yang lain juga bisa, kan gitu ya. Saya rasa banyak Pak yang bisa dilakukan. Ya, begitu Pak Ading ya, Pak Adi. Dan ini pertanyaan selanjutnya sepertinya untuk LPMP ini dari Pak Lilu.
Capdin Ngawi Madiun, mohon LPMP ikut mendorong adanya regulasi khusus pembelajaran praktek siswa SMK Pola Luring dengan protokol kesehatan sesuai tuntutan program keahlian dan kompetensi keahlian masing-masing. Nah, ini sepertinya masukan untuk LPMP, kami catat Bapak, terima kasih Pak Lilu. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah dari Bu Siti Romlah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, mana ini Bu? Kota Probolinggo kalau nggak salah ini beliau ini. Ya. Ini mohon pendapat Ibu, bagaimana solusi pembelajaran jarak jauh yang kendala utama keterbatasan fasilitas? Ini kurang lebih sama seperti daerah 3T seperti tadi tadi ya. ya. Ya, jadi Ya. sebagian besar siswa tidak memiliki HP. Nah, Ya. langsung Bu ya, lanjut mawon ya. Iya, saya kira sama seperti tadi. Tapi yang saya tertarik untuk yang LPMP tadi, Bu. Oh Saya iya, yang kira, ini. ya, ini saran saya ya, walaupun yang ditanya bukan saya. Itu saya kira mungkin LPMP juga bisa memfasilitasi memang. Jadi ikut mendorong tadi apa bentuknya. Itu memfasilitasi saja, memfasilitasi regulasi khusus. Nah, regulasi khusus ini maksudnya mungkin ingin dibuat oleh provinsi. Ini kan SMK ya, Bu ya? Iya. Ya, ini kan SMK. Kalau SMK berarti kan provinsi ya? Iya. Berarti kan yang membahas kan provinsi. Nah, mungkin bisa difasilitasi oleh LPMP untuk membahas tentang ini tadi praktek untuk siswa ini. Tadi kan Pak Hamid juga menyampaikan, coba dipikirkan kan gitu ya. Memang nanti Iya. akan diatur bagaimana pusat ya kan. Itu ngaturnya kan paling-paling kan jamnya kan gitu-gitu yang diatur. Tapi substansinya kan nggak diatur, Bu. Ya kan? Berarti yang dimaksudkan di sini saya tangkap adalah praktek siswa itu adalah bagaimana delivery ya, bagaimana prakteknya sesungguhnya. Kalau misalnya siswa itu mau praktek untuk otomotif misalnya, yang satu kreatif misalnya, begitu-begitu kan itu teknis ya Bu ya. Nah, Iya. kemudian itu dilakukan diskusi dengan SMK yang bersangkutan, difasilitasi oleh LPMP. Itu bisa, saya kira. Baik. Baik, terima kasih masukannya Ibu, kami catat, termasuk juga menambahkannya dari Pak Lilu tadi. Untuk pertanyaan selanjutnya ini Dan dari untuk Pak. yang tadi itu mungkin ada yang spesifik Bu, yang sudah Ibu merahkan. Ini. Jadi saya mungkin perlu adanya kajian atau penelitian terhadap daya dukung dan fasilitas. Nah ini saya ingin komentar yang di sini. Kajian dan fasilitas daya dukung ini kan dari Dinas Pendidikan ya. Saya kira betul Bu. Jadi saya usul juga Ibu melakukan kajian tadi itu. Jadi Dinas Pendidikan bisa melakukan survei kecil gitu ya. Bisa dengan menggunakan data sekunder atau bagaimana. Lalu melakukan kajian tentang fasilitas yang dimiliki oleh siswa. Kalau Ibu butuh bantuan, bisa hubungi saya, Bu. Jadi ini nanti saya tinggal menawarkan kepada mahasiswa saya yang tinggal di Probolinggo juga bisa atau tidak juga bisa untuk melakukan kajian kecil itu dalam bentuk kerja praktek, Bu. Jadi kerjasama aja gitu dengan dalam bentuk kerja praktek, anaknya juga suka. Anak-anak itu kan sekarang cari tempat kerja praktek, Bu. Oke. Begitu Bu Siti Romlah, ini pertanyaannya ditanggapi oleh Bu Tuti. Dan selanjutnya dari Pak Ahmad Waras dari Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto. Ini mohon pencerahan minimal berapa persen sekolah melaksanakan struktur kurikulum yang akan menjadi beban belajar siswa dalam 1 minggu. Dan agar efektif, minimal berapa mapel per hari yang harus diikuti siswa, baik pembelajaran daring maupun luring. Ya, tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Hamid juga ya. Kalau mapel tadi sudah saya jawab. Tetapi untuk berapa persen tadi itu, kan Pak Hamid juga menyampaikan coba dipelajari mana yang esensial ya, KD-KD yang esensial, mana yang non esensial kan gitu ya. Ya. Dan mana yang bisa digabung-gabung. Ya, kalau kemarin kita belajarnya itu satu persatu misalnya, ya satu persatu misalnya, nah itu mungkin ada beberapa pelajaran yang bisa digabung, ya. Kalau matematika itu banyak yang bisa digabung, biologi juga banyak yang bisa digabung-gabung. Jadi mungkin tingkat kedetilannya yang tidak seperti yang biasanya. Kalau kemarin-kemarin kan kita satu judul terus kita bahas panjang lebar kan gitu ya, karena waktunya banyak.
Nah, sekarang waktunya tidak banyak, berarti beberapa kan digabung menjadi satu. Jadi kalau berapa persen melaksanakan struktur kurikulum, kalau saya ditanya, ini saya pribadi ya Pak ya saya tidak ingin terlalu banyak kurangnya. Kalau kurang 10% oke lah Pak. Tapi kalau sampai kurang 50% itu kan kasihan siswanya Pak. Ya, artinya kan kompetensi yang dihasilkan oleh kita pada masa COVID itu, kompetensi siswanya 50% dari yang biasanya. Ya jangan. Ya, kita akan berat di nanti gitu. Dan juga kalau itu dilewati, siswanya jadi kurang pengetahuannya gitu. Ya, kurang pengetahuan, kurang prakteknya. Nah, ini yang saya sarankan untuk proses menggabung tadi itu dilakukan oleh MGMP. Jadi dari dinas memfasilitasi pertemuan MGMP misalnya per mapel tadi itu disuruh membahas memetakan yang KD-KD yang esensial mana, yang non-esensial mana, lalu yang non-esensial bisa nggak diintegrasikan di dalam yang esensial, misalnya seperti itu. Sehingga pengurangannya itu hanya pengurangan jam, tetapi pengurangan substansi barangkali itu diminimalisir. Kalau saya kok begitu ya Pak ya. Ya, Karena kalau begitu. di ITS nggak berkurang Pak. Demikian Pak Ahmad Waras sudah ditanggapi oleh Bu Tuti. Gitu ya Pak? Pak Waras. Kemudian selanjutnya Ibu dari Pak Suparno, ini mohon segera diluncurkan materi esensial yang sudah tersusun, yang tadi disampaikan oleh Pak Hamid. Oh, ini lebih kepada himbauan ya Pak Parno Ya, ya. itu kita nunggu, kalau itu kan yang punya kewenangan Kemdikbud dan saya tahu, Ya, yang saya tahu itu sedang dibahas di Balitbang, Pak. Nanti kan akan segera diluncurkan. ya. Selanjutnya Ibu dari Pak Edi Raharjo, Dinas Pendidikan Kabupaten Malang. Ini berkaitan dengan pembuatan program kerja tim TPMPS ini yang diawali dengan pemetaan, salah satunya menganalisa rapot mutu sekolah. Kenyataannya sampai detik ini sekolah masih sulit mengirimkan data sekolah tahun 2019 yang dikarenakan lemahnya aplikasi dari pusat. Sementara untuk membuat EDS pun sekolah masih kesulitan mencari kerangka yang benar. Mohon pencerahannya, langkah apa Bu yang harus dilakukan oleh TPMPS ini? Baik Pak, jadi memang kita punya kendala di aplikasi ya, tapi kemarin katanya sudah mulai oke gitu ya. Cuman saya harus cek lagi karena tim aplikasinya kebetulan di luar tim Satgas ini. Kalau Satgas itu tugasnya di substansinya, tapi tim aplikasi itu, tim IT-nya itu ada timnya sendiri. Nanti saya akan cek. Kemudian yang kedua tadi apa Bu? Untuk yang apa namanya ini Bu? EDS. ya Untuk membuat bagaimana EDS, ya sekolah masih kesulitan mencari kerangka. baik. Jadi EDS itu yang kita ajarkan kemarin kan 8 standar ya. Kita cek satu-satu. Saya kira kok masih tetap seperti itu. Misalnya begini, Bapak Ibu ingin mengetahui apakah SKL itu seperti yang harusnya di apa itu namanya dicapai gitu ya. Nah, sekarang gini, di masa Covid ini untuk melihat sikap anak itu bagaimana caranya? Ya, untuk melihat perilaku anak itu bagaimana caranya? Berarti kan kita bertanya pada guru, bagaimana caranya EDS itu kan selalu bertanya pada guru. Bagaimana caranya guru itu menilai sikap anak. Ternyata macam-macam gurunya. Ya kita lihat pada saat komunikasi lalu melalui Zoom itu bagaimana sikapnya misalnya gitu. Atau kita berhubungan dengan orang tua dan sebagainya. Nah, itu kan EDS untuk melihat bagaimana implementasi dari penilaian tentang sikap tadi itu. Lalu proses pembelajaran. Proses pembelajaran itu di masa COVID itu jelas harus menggunakan Zoom. Berarti pada saat kita melihat proses pembelajaran, ya proses pembelajaran melalui Zoom tadi itu, lalu yang kita lihat kan tadi itu ada 5 tadi itu Bu, yang infrastrukturnya, kemudian kesiapan gurunya, kemudian kesiapan siswanya, kemudian RPP-nya kan gitu ya. Jadi strukturnya itu seperti itu saja. Saya kira kok itu tidak terlalu sulit ya, dan lagi Bapak Ibu bisa melakukannya secara kualitatif.
Kualitatif itu artinya begini, termasuk juga kuantitatif yang tadi saya contohkan dengan tabel itu kan kuantitatifnya. Berapa guru yang punya gadget misalnya, berapa guru yang punya internet misalnya gitu. Itu kan kalau misalnya 100%, 100%, 100% gitu. Nah, berarti nggak masalah dengan infrastruktur. Lalu siswanya, itu kan juga sama seperti itu caranya. Kemudian nanti RPP-nya, berapa guru yang sudah menyiapkan RPP dengan di masa COVID. Tetapi RPP bukan hanya jumlah gurunya saja, kualitas RPP-nya dilihat, misalnya gitu. Ya, itu strukturnya itu seperti itu. Iya, gitu ya, Pak Edi Raharjo. Ini mohon maaf Bapak Ibu untuk pertanyaan yang sifatnya senada dengan penjelasan yang sudah disampaikan Bu Tuti sebelumnya, untuk kita skip saja untuk menghemat waktu ya, karena ini ada keterbatasan waktu. Ini seperti pertanyaan dari Pak Nur Salim, siswa yang domisilinya daerah pegunungan. Nah, ini pada prinsipnya kan sama ya dengan keterbatasan sarpras yang tadi sudah dijelaskan oleh Bu Tuti tadi. Mungkin bisa dirangkum dari jawaban yang telah disampaikan tadi. Kemudian, ada satu hal, maaf Bu, ada satu hal yang saya ingin sampaikan, terutama untuk daerah-daerah sulit, seperti ada pegunungan, pantai, dan sebagainya. Itu kan sebetulnya ada banyak materi pembelajaran yang bisa diambil dari alam sekitarnya. Ya, jadi mungkin lebih ke arah sana, karena kan juga Pak Menteri itu menyarankan untuk kecakapan hidup ya. ya. Ya, berarti siswa itu diajarkan hal-hal yang apa itu untuk dia kecakapan hidup itu berarti dia ke depan, bukan hanya sekedar sekarang itu dia disuruh masak-masakan supaya dia bisa jualan makanan, enggak begitu. Maksud saya bukan begitu. Tetapi misalnya di situ itu ada daerah wisata ya, ada daerah yang bagus. Nah, dia disuruh mengulas tentang wisata itu. Misalnya seperti itu kan nanti akan mengapa kok saya kepikiran ke sana? Karena waktu saya ke Ambon misalnya, ke Papua, itu banyak yang bagus-bagus. Ternyata siswanya itu tidak menyadari. Ya, dia tidak belajar tentang alamnya. Jadi karena apa? Karena gurunya tidak mengajak dia belajar tentang alam itu gitu. Tentang potensi alamnya itu dia tidak belajar gitu. Nah, itu beda dengan yang di Jepang. Di Jepang tuh siswa itu nomor 1 disuruh mempelajari potensi Jepang gitu. Nah, itu yang maksud saya daerah-daerah sulit tadi itu kan sulit akses, tetapi sebetulnya dia punya kelebihan-kelebihan yang banyak. Baik. Baik, begitu ya penguatan dari Bu Agnes untuk pembelajaran yang di daerah yang sarana prasarananya terbatas. Nah, ini selanjutnya Ibu dari Pak Pamuji, Capdin Bojonegoro. Dalam penjaminan mutu pendidikan sekolah masih belum berjalan maksimal karena pemahaman TPMPS-nya masih kurang dan kepedulian kepala sekolahnya kurang. Ini mohon solusi, Bu. Ya, saya kira memang itu mungkin hampir juga di mana-mana ada yang seperti ini. Nah, karena ini menurut saya cabang dinas itu bisa berkoordinasi, Pak. Jadi kalau misalnya Bapak membutuhkan, katakan misalnya tambahan pengetahuan bagi guru-guru, bagi kepala sekolah tadi, lalu bagi TPMPS, itu bisa dikoordinasikan Pak oleh cabang dinas, kemudian mungkin diajukan ke dinas, kalau perlu seperti itu, kalau enggak ya lalu diajukan ke LPMP aja untuk bisa ditambahi gitu pengetahuan tentang bagaimana cara melakukan penjaminan mutu ini. Nah, kalau misalnya jumlah sekolah yang seperti ini banyak, itu kan memang layak untuk bisa lakukan pelatihan ulang, Pak. Ya, tidak banyak juga bisa dilakukan pelatihan ulang. Nah, kami memang sekarang ini sedang menyiapkan video-video, Bu, untuk bisa dipakai, dilihat gitu loh, supaya nanti tidak pelatihannya lewat video itu saja. Tetapi sebelum itu, barangkali LPMP juga bisa memfasilitasi dinas, Bu. Ke depan, kan kita itu kerjasamanya kemitraan antara pemerintah pusat dengan daerah itu kan tetap operasionalnya dilaksanakan oleh LPMP. Nah, ini adalah salah satu topik yang harus dikerjakan, yaitu membuat sekolah-sekolah itu di semua daerah terampil gitu. Nah, bagaimana caranya? Berarti dinasnya kan mengkoordinasikan sekolah, Bu, yang melakukan pelatihan dinasnya. Seperti pelatihan model begini kan bisa, Bu.
Ya, Oke. artinya LPMP bisa melakukan memfasilitasi dan mungkin mencari pengajarnya dan sebagainya. Kan sudah punya Fasnas banyak, Bu. Oke. Baik. Ibu ini 3 menit lagi, Bu, ya? Nggak apa-apa, Ya, ya? ya silakan. Oke. Nggak apa-apa, Bu. Oke, ini ada pertanyaan dari Ibu Eni Umiati, Dinas Pendidikan Kabupaten Jember. Untuk proses KBM di masa pandemi COVID, apakah daerah diperbolehkan menyusun regulasi proses KBM sesuai dengan daerah masing-masing dalam bentuk juknis? Mengingat kondisi satuan pendidikan berbeda, kondisi sosial, Betul. ekonomi, dan geografisnya. Saya rasa boleh, Bu. Saya kira boleh. Selalu kan dinas itu akan membuat suatu regulasi atau apalah juknis gitu ya. Tapi kan tetap mengacu kepada peraturan-peraturan pusat ya. Tetapi kan mungkin dinas kan membutuhkan teknisnya gitu ya. Yang diatur kan teknisnya ya, Bu ya. Ya. Teknisnya bagaimana supaya misalnya ada kelompok-kelompok. Kalau misalnya Ibu buat klasifikasi di setiap daerah, misalnya sekolah-sekolah itu terklasifikasi menjadi beberapa kelas. Ada yang kelas yang klasifikasinya itu memang sekolah yang sudah bagus gitu ya. Kan tidak perlu dilatih lagi. Tetapi misalnya kita buat 3 kelas. Yang kelas yang nomor 3 ini yang paling jelek misalnya itu kan pelatihannya lebih detail gitu ya. Ya, artinya treatmentnya beda gitu ya, bukan pelatihan saja, treatmentnya beda. Berarti nanti proses KBM-nya kan disesuaikan gitu. Itu kalau berdasarkan kemampuan sekolah. Tetapi kalau berdasarkan tadi yang saya sampaikan, berdasarkan apa itu namanya potensi sekolah, potensi daerahnya, misalnya ini ya. Tadi mau KBM yang misalnya memanfaatkan di Jember itu kan ada juga apa namanya muatan-muatan lokal yang bisa dikembangkan. Itu juga bisa. Nah, ini saya kesempatan bicara juga Bu Nana. Jadi setelah saya cek, sebetulnya muatan lokal yang dikembangkan oleh semua daerah itu apa sih? Bentuknya apa gitu. Kalau saya membayangkan muatan lokal itu harus ada bukunya, mungkin ada videonya gitu, yang bisa dipakai oleh sekolah untuk diintegrasikan di dalam kurikulum. Kenapa kok harus ada buku dan video tadi itu? Kalau zaman sekarang pasti ada video. Zaman dulu kan cuma cukup buku. Sekarang orang malas baca ya lihat video. Misalnya Jember. Jember itu punya pantai yang bagus, itu pantai apa namanya? Pantai Papuma kalau nggak salah. Papuma ya, saya pernah ke sana. Nah, itu misalnya seperti itu. Maka saya membayangkan setiap kabupaten itu punya muatan lokal yang dibukukan dan divideokan yang dipakai untuk semua sekolah belajar tentang muatan lokal itu. Tentu sesuai dengan jenjangnya, tapi tidak perlu dibuat banyak video, satu aja misalnya. Tetapi nanti gurunya membahasnya itu yang beda-beda level gitu. Tetapi setiap daerah punya muatan lokal itu. Nah, saya kok nggak yakin semua orang punya gitu. Jadi muatan lokal itu kan seringkali dikonotasikan dengan dikaitkan dengan budaya ya. Seringkali ya yang saya lihat itu kalau di Aceh ya pakai tarian Aceh misalnya gitu-gitu. Kalau saya kok tidak hanya itu gitu. Budaya boleh, tetapi misalnya tentang alam, tentang geologi, tentang apa itu namanya ya fenomena geologi alam tadi itu, tentang tanaman, tentang kalau di Sumeneb itu kan ada apa cemara udang yang hanya ada di Brasil dan di Sumeneb saja. Nah itu kan sesuatu yang harus dipelajari oleh siswa di Sumeneb. Jangan-jangan siswanya nggak tahu kalau di situ ada cemara udang yang hebat sekali itu, ya. Nah itu kan harus menjadi materi yang luar biasa bagi siswa di Sumeneb bahwa dia punya kebanggaan atas cemara udang yang hanya ada 2 tempat di dunia itu, misalnya gitu. Ya, dan sebagainya banyak sekali di Sumeneb. Saya lihat itu ada budaya yang aneh, orang itu tidur di dalam pasir gitu. Yang pernah saya tahu itu kan sesuatu yang sangat bisa dijelaskan dari berbagai aspek, bukan dari aspek budaya saja, dari aspek fisikanya bisa. Ya, tadi yang saya katakan perpindahan panas tadi, katanya kalau di timbun pasir itu kalau waktunya dingin dia tambah bisa anget, tapi kalau waktunya panas dia jadi dingin, kan menarik gitu ya. Iya. Nah, seperti itu. Mari kita buat, Bu. Untuk kepala dinas ini, saya menghimbau supaya Iya, semua
Ini buat muatan beliau-beliaunya lokal. mendengarkan langsung ini Ya, para kepala dinas dan kepala cabang dinasnya ini langsung. ya dibuat Bu, Bapak Ibu dibuat supaya nanti siswanya kaya dengan pengetahuan di daerahnya masing-masing. Mojokerto kabupaten ada peninggalan sejarah Mojopahit. Nah, dipakai sebagai muatan lokal enggak itu? Punya enggak videonya? Punya enggak bukunya tentang Mojopahit? Misalnya gitu ya. Karena saya orang Mojokerto nih Pak. Tadi ada kepala dinas Mojokerto ya, kabupaten. Ya, baik. Terima kasih Ibu. Baik Bapak Ibu, ini kita sudah 1 jam 30 menit bersama Ibu Dr. Agnes Tuti Rumiati. Beliau adalah Ketua Satuan Tugas Penjaminan Mutu Pendidikan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang sudah banyak sekali memberikan pencerahan terkait implementasi SPMP khususnya di era pandemi sekarang ini, juga banyak sekali masukan-masukan mengenai pembelajaran daring ya. Terima kasih sekali lagi Bu sudah berkenan bergabung Ya, dan memberikan pencerahan kepada kami semua. terima kasih Bu. Mohon maaf kalau ada yang kurang-kurang berkenan. Ya, terima kasih. Dan ini mohon maaf untuk pertanyaannya mungkin tidak 100% bisa ditanggapi karena keterbatasan waktu. Terima kasih sekali lagi Bu Tuti Ya, sudah terima kasih. bergabung. Mungkin bisa closing Sukses statement selalu. dulu. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu masih ingin banyak ini pertanyaan-pertanyaan yang belum saya jawab, tapi saya yakin Bapak Ibu juga tahu jawabannya sebetulnya, ya. Dan saya ingin menghimbau Bapak Ibu dalam masa daring ini, dalam masa COVID ini jangan sampai semangat kita turun dan kemudian dianggap ini liburan gitu, sehingga akhirnya pembelajaran kita itu turun drastis. Itu saya sangat-sangat khawatir. Yang kedua tadi yang terakhir saya sampaikan adalah ayo kita berkarya dengan tadi membuat inovasi-inovasi pembelajaran yang lebih bagus lagi sehingga anak-anak kita itu makin bersemangat untuk belajar. Ya, bersemangat untuk belajar karena anak-anak itu haus, Bapak Ibu, ingin belajar macam-macam di usianya. Kemudian yang inovasi tadi itu yang terakhir tentang muatan lokal, itu bisa muatan lokal Jawa Timur, bisa muatan lokal masing-masing kabupaten. Mari kita buat Bapak Ibu. Itu bukan sesuatu yang mubazir. Saya tuh dari dulu sudah membatin itu, kenapa anak-anak ini kok enggak belajar tentang anunya sendiri, potensi daerahnya sendiri dulu gitu ya. Nah, ini menjadi salah satu tugas yang bisa diberikan kepada anak-anak kita untuk belajar tentang potensi daerahnya. Tetapi pihak dinas sendiri, pihak sekolah, itu sudah mengawali dengan membuat materi-materi tadi. Terima kasih, Bu Nana. Ya, terima kasih Bu Tuti bergabung bersama kami. Sekarang monggo kami silakan, barangkali Ibu ada kepentingan lain. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf kalau ada yang kurang dari kegiatan ini. Terima kasih, saya izin meninggalkan ruangan ya Bu. Terima Sukses kasih Bu. semuanya. Ya, turun. Terima kasih Bu Tuti. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Bapak Ibu, Ibu Dr. Agnes Tuti Rumiati selaku Ketua dari Satgas Penjaminan Mutu Pendidikan Kemdikbud. Ini masih ada satu sesi terakhir lagi yang akan disampaikan oleh Widya Iswara LPMP Jawa Timur. Namun sebelumnya mohon izin saya untuk menyampaikan ke Bapak Ibu sekalian, kemarin di grup WA sosialisasi Pemda, kami mengirimkan surat permohonan data untuk kegiatan pendampingan sekolah binaan dari LPMP Jawa Timur. Nah, kami mohon bantuannya kepada Bapak Ibu untuk meneruskan surat tersebut, informasi tersebut kepada sekolah-sekolah yang tercantum di dalam lampiran. Jadi data tersebut tidak perlu diisi oleh Bapak Ibu yang di dinas maupun di Capdin, cukup Bapak Ibu teruskan saja surat itu kepada sekolah, nanti biar sekolah yang mengisi sendiri. Jadi contohnya seperti ini untuk surat permohonan data dari kami kemarin. Nah, ini mohon diteruskan ke sekolah yang tercantum di lampiran. Nanti biar sekolahnya yang mengisi sendiri melalui tautan yang sudah ada di dalam surat ini, yang biru ini. Jadi biar sekolahnya sendiri yang ngisi. Nah,
ini sasarannya kemarin ada yang bertanya kok tidak semua sekolah, sekolah model maksudnya. Ya, jadi sekolah binaan ini yang untuk tahun 2020 yang akan dibina oleh LPMP itu adalah seluruh sekolah yang pernah kami bina SPMI-nya. Jadi kalau kita bicara dalam konteks kurun waktu tahun 2019, itu adalah sekolah model dan sekolah rujukan tahun 2019 yang jumlahnya hampir 1.000 sekolah. Sementara kuota kami untuk tahun 2020 ini hanya 760 sekolah. Sehingga memang ada sekian ratus sekolah yang mohon maaf tidak bisa kami dampingi untuk tahun 2020 ini. Nah, ini memang tidak semua sekolah ya bisa kami panggil. Sekali lagi kami mohon kesediaan, kami mohon perkenan Bapak Ibu yang di Dinas dan di Capdin, surat ini mohon diteruskan saja ke sekolah, nanti biar sekolah yang mengisi. Kemudian untuk sesi yang terakhir kita, last but not least ya, sudah bergabung dari pagi tadi, nah, Widya Iswara LPMP Jawa Timur, Ibu Tati Dwi Suswati. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Bu sudah berkenan bertemu dengan para pemangku pendidikan di kabupaten kota. Bu Tati ini akan menyampaikan informasi terkait penguatan peran serta pemerintah daerah dalam penjaminan mutu pendidikan. Gitu ya, Bu? Ya, sekali lagi untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya, nanti monggo kami silakan sesuai format di kolom chat, sesuai dengan format tadi, nama, kemudian hashtag unit kerja, kemudian hashtag pertanyaannya. Untuk selanjutnya kami silakan Bu Tati, monggo. Terima kasih Mbak Nana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Hamid, Bu Tuti, Pak Toto, mungkin ini sudah bergeser ke room yang lain. Oke, yang terhormat Bapak Ibu Kacapdin, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota se-Jawa Timur beserta jajarannya, dan yang saya hormati seluruh Bapak Ibu peserta pada kegiatan ini, juga moderator dan para panitia. Syukur alhamdulillah Bapak Ibu, pada hari ini kita masih diberi kesehatan, kebahagiaan sehingga bisa menuntut ilmu bersama. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan berkah dan manfaat bagi kita semuanya. Mbak Nana, saya izin share screen, nanti seandainya ada kendala mohon dibantu. Iya, monggo Bu. Sudah tampak Mbak Nana? Ini gambar ini ya Bu ya, gambar taman ya. Belum muncul ya? Oh iya. Bentar. Ini sudah Mbak? Sudah loading ya. Ini laptopnya laptop lama ini. Kalau dipakai kelamaan mungkin agak ini Panas. agak panas, agak lemot itu. Ya. Terima kasih baik Bapak Ibu sekalian. Mbak Nana, saya diberi waktu berapa menit ini Mbak Nana? Sekarang sebentar. Monggo. Mungkin karena waktunya terbatas, mungkin paparannya nanti, dibatasi 15-20 menit saja Ibu nggih. Ya, agak berlari gitu ya. Mohon maaf Bapak Ibu peserta. Tempo hari mungkin Mbak Nana sudah menitipkan LK ya Mbak Nana? Iya, untuk LK. Peserta. Sedianya memang LK itu kita diskusikan bersama, namun karena sesuatu hal sehingga harus mengubah strategi untuk penyampaian ini, sehingga kami mohon Bapak Ibu untuk LK itu tetap diisi Bapak Ibu, dan link sudah disediakan di sama dengan link materi, hanya nanti mohon dimasukkan ke kolom kumpulan tugas. Itu sangat penting dan sangat berharga bagi kami nanti untuk bagaimana mengetahui strategi-strategi yang sudah Bapak Ibu lakukan pada masa pandemi ini, dan mungkin kendala-kendala yang
terjadi dan bagaimana solusi yang sudah dilakukan, mungkin nanti akan menjadi suatu dasar, salah satu dasar kebijakan yang akan dikeluarkan oleh LPMP, dan mudah-mudahan juga nanti pada kegiatan-kegiatan berikutnya bisa menjadi inspirasi bagi kita semuanya. Baik Bapak Ibu, materi terakhir ini peran strategis Pemda dalam SPMP. Saya kira untuk dasar hukum, tentunya dasar hukum utama adalah Undang-Undang Nomor 20 Bapak Ibu tentang sistem tentang SNP dan lain sebagainya. Namun langsung saya merujuk ke yang lebih khusus di Undang-Undang 22 bahwa pemerintah daerah itu mengelola satuan pendidikan dasar dan menengah. Kemudian di Undang-Undang Nomor 23 itu kewenangan pemerintah provinsi untuk mengelola SMA SMK, dan tentu ini yang sangat penting untuk menjadi pedoman kita dalam melaksanakan PNP adalah Permendikbud nomor 28 tahun 2016 yang sampai saat ini belum ada revisinya. Selain itu Bapak Ibu, karena kondisi saat ini kita juga harus berpedoman pada protokol yang ada di surat edaran Mendikbud nomor 4, kemudian dikuatkan dengan surat edaran Sekjen nomor 15, dan SKB 4 Menteri. Nah ini sebagai dasar utama melakukan tidak hanya BDR saja, tetapi juga bisa menjadi dasar untuk bagaimana kita melakukan penjaminan mutu, karena selama ini yang dilakukan adalah proses pembelajaran yang berubah, kemudian proses pengawasan atau supervisi yang berubah dan lain sebagainya, dan semuanya disesuaikan dengan peraturan-peraturan atau kebijakan terbaru. Baik Bapak Ibu, dua materi yang akan kita bahas di sini yaitu yang pertama, bagaimana strategi SPMP di era pandemi dan bagaimana mengembangkan kemitraan dalam penjaminan mutu pendidikan di era pandemi dan transisi menuju new normal. Untuk kedua materi ini sebenarnya tadi sudah banyak dibahas baik oleh Bu Tuti terutama dan sudah banyak disinggung oleh Pak Hamid. Tadi mudah-mudahan apa yang akan kita sampaikan ini nanti Bapak Ibu mendapatkan sedikit inspirasi atau mungkin kita nanti akan diskusi lebih lanjut. Baik Bapak Ibu, bagaimana strategi PMP di era pandemi? Bapak Ibu, seperti tadi yang banyak disampaikan oleh Bu Tuti, Pak Hamid maupun Bapak Ibu peserta, ini problem-problem yang terjadi atau masalah-masalah yang dialami oleh sekolah, kepala sekolah, guru, siswa, termasuk orang tua dan masyarakat. Permasalahan yang dialami antara lain guru belum terlatih, kemudian terkait dengan dana pendidikan, terkait dengan fasilitas dan perangkat pembelajaran atau sinyalnya, karena pembelajaran sementara ini menggunakan daring. Lalu kepatuhan pada protokol kesehatan, ini sebagian besar masyarakat kita itu belum mematuhi protokol kesehatan yang ada. Dan kegiatan pembelajaran itu dilakukan dengan menggunakan 3 model atau 3 media ini, yaitu dengan daring, luring, dan blended learning. Menggabungkan antara daring dan luring. Nah, Bapak Ibu, tadi banyak juga pertanyaan bagaimana melaksanakan kegiatan daring ketika daerah itu susah untuk melakukan kegiatan daring. Kemudian kegiatan luring juga banyak ditanyakan terkait dengan bagaimana melaksanakan kegiatan luring karena belum ada ini fasilitas tadi sehingga guru dan siswa perlu tatap muka. Nah kenyataannya Bapak Ibu saat ini di dalam perencanaan saja, perencanaan karena sesuatu yang terjadi ini tiba-tiba, mau tidak mau suka dan suka. Semua guru, semua tenaga kependidikan itu harus mengubah pola yang selama ini mungkin dalam segi perencanaan pembelajaran atau perencanaan program-program pembelajaran itu
dilakukan bersama secara tertulis untuk kegiatan tatap muka. Namun pada saat ini atau tahun ini guru harus menyesuaikan pembelajaran yang dilakukan dengan perencanaan yang disusun. Nah, guru di sini tidak memiliki perencanaan yang matang berkenaan dengan pembelajaran jarak jauh. Karena contoh saja RPP atau penilaian, itu sudah disusun mungkin akhir tahun lalu untuk semester 2, yang belum menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Namun tiba-tiba ketika pertengahan semester 2 harus mengubah perencanaan itu dan pembelajarannya. Sehingga ini perlu menjadi perhatian juga untuk kita semua, terutama Bapak Ibu yang ada di sini, di forum ini, melalui TPMPD. Mungkin nanti kegiatan-kegiatan itu diarahkan mulai dari bagaimana menyusun rencana pembelajaran tersebut. Kemudian terkait dengan jaringan internet. Dukungan jaringan internet yang tidak merata, ditambah lagi dengan zona 3T. Di sini ada 3+1T di Indonesia itu, yaitu daerah tertinggal, terdalam, dan terluar, plus terpencil. Nah, ini malah kadang-kadang dibuat guyonan itu ya, terpelosok, macam-macam lah. Nah, ternyata di Jawa Timur, kondisi di Jawa ada beberapa daerah yang memiliki 3T. Tidak hanya Sumeneb, seperti tadi disebutkan, saya pernah memberikan materi bersama sekolah satu atas dan 3T. Ternyata di Situbondo, di Pacitan, di Gresik pun itu ada sekolah-sekolah 3T yang tentunya terjadi itu ada guru kunjung, walaupun secara aturan itu tidak boleh, seperti yang dilakukan oleh Pak Afan, kalau nggak salah itu ya, dari Sumeneb itu yang viral itu, melakukan guru kunjung. Mungkin kan kalau tidak didatangi guru, ini oleh Kemenag. Tadi pesantren diatur sendiri oleh Kemenag, tetapi dengan prinsip santri yang dari luar tidak boleh masuk. ABM yang ada yang dilaksanakan secara luring. Bu Tati. Ya. Oke, nggak sempat hilang dari suaranya. Monggo. Oh iya, soalnya ada yang masuk tadi. Oke, jadi ada guru kunjung, Bapak Ibu. Mungkin secara peraturan tadi tidak boleh ya untuk di beberapa daerah. Kemarin saya sempat berdiskusi dengan beberapa guru. Bu Tati. Halo? Mohon maaf, hilang lagi. Oh iya. Balik gimana, lagi sekarang. Mbak? Sudah. Aduh, ini sukanya putus-putus nyambung. Iya, mungkin harus saya dekatkan begini ya. Ya, jadi guru yang ada di Jawa Timur ini beberapa itu melakukan guru kunjung. Bahkan mereka ketika saya diskusi itu banyak sekali disampaikan baik guru SMP maupun SD. Bapak Ibu guru ini melakukan ini, punya istilah perpustakaan keliling, punya istilah laboratorium keliling. Nah, ini mereka melaksanakan kegiatan pembelajaran itu memilih, ini seperti yang disampaikan Pak Hamid tadi, untuk memilih KD-KD yang esensial, yang sesuai. Jadi banyak guru-guru kita itu sudah melakukan itu. Prinsip mereka itu, yang penting murid saya itu mau belajar dan memiliki kompetensi sesuai dengan yang ada di KD walaupun tidak seluruhnya. Nah, ini guru tersebut kan sudah bagus, sudah berpikir bagus bahwa kecakapan hidup itu yang utama. Kemudian untuk laboratorium keliling itu bukan membawa alat-alat laboratorium untuk berkeliling ke rumah siswa, tetapi membawa alat-alat laboratorium yang kecil, yang mungkin seperti mikroskop dan sebagainya, itu untuk praktik. Seperti tadi ada yang bertanya, boleh enggak
melakukan tatap muka maksimal 5 orang dan sebagainya. Nah itu memang sudah dilakukan Bapak Ibu guru, Bapak Ibu. Dan mudah-mudahan tadi Pak Hamid akan membahas itu, mudah-mudahan nanti bisa ada acuannya, dan tentunya Bapak Ibu guru yang melakukan itu sudah mengikuti protokol kesehatan. Kemudian yang ini dilakukan guru itu disambut oleh orang tua, karena banyak orang tua yang tidak bisa melakukan pendampingan terhadap proses pembelajaran putra-putrinya. Untuk pengetahuan, ini tidak ada pelatihan, tidak ada BIMTEK, semuanya mendadak dan menjadi guru jarak jauh. Nah ini mungkin nanti mohon Bapak Ibu dari Pemda yang diwakili oleh TPMPD nanti membimbing teman-teman guru, karena ini tahun pelajaran baru, mungkin nanti punya program bagaimana melakukan pelatihan dan BIMTEK terhadap guru-guru tersebut agar dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Dan saya lihat juga di beberapa daerah, beberapa sekolah itu sudah melakukan ini workshop-workshop yang dibimbing oleh pengawas. Saya melihat foto-foto dari guru-guru yang melaksanakan itu dibimbing oleh pengawas, itu sudah melakukan protokol kesehatan, yaitu dengan menggunakan masker, kemudian duduknya sudah berjarak dan sebagainya. Nah ini saya kira untuk persiapan bagaimana menghadapi nanti new normal itu pembelajaran yang sesuai itu yang bagaimana. Kemudian penguasaan teknologi. Nah ini kebanyakan guru-guru apalagi yang guru senior termasuk saya pun itu sebenarnya juga masih perlu banyak belajar terkait dengan teknologi ini. Nah guru-guru itu juga begitu. Maka ini juga bagaimana berkolaborasinya antara sekolah guru dengan tenaga IT yang ada di luar atau memanfaatkan guru-guru muda seperti tadi dicontohkan Bu Tuti. Nah ini saling belajarnya antara guru muda dengan guru yang masih belum menguasai teknologi. Ini sangat bagus dan mohon nanti Bapak Ibu TPMPD juga mendampingi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh guru. Alternatif penguatan penjaminan mutu, ini harus ada kolaborasi kerjasama antara sekolah, masyarakat, dan keluarga sebagai trisentra pendidikan. Nah sekarang dari ketiga trisentra itu bagaimana strateginya untuk melakukan penjaminan mutu itu. Misalnya ini di sekolah, penjaminan mutu yang ada di sekolah. Tadi ada penyiapan kebijakan mutu, panduan, SOP. Tadi ada yang bertanya, boleh enggak, kalau tidak salah dari Jember tadi ya, dinas itu mengeluarkan panduan terkait dengan pembelajaran yang sesuai dengan kondisi saat ini. Ya, menurut Bu Tuti dan saya juga tidak hanya dinas, mungkin sekolah, karena kondisi sekolah dari daerah kecamatan satu dengan kecamatan lain itu berbeda kondisinya, mungkin juga bisa membuat panduan atau SOP terkait pembelajaran. Namun tentunya kalau dinas yang menyusun itu dengan kajian-kajian dan hasil telaah bagaimana kondisi daerahnya. Kalau sekolah tentunya harus dengan seizin dan mengetahui dinas. Karena panduan itu nanti bisa digunakan oleh semua guru di sekolah sehingga ada keseragaman atau sama. Seperti tadi ada kolaborasi, tadi ada yang usul misalnya guru matematika itu bisa memberikan kelas 7A, 7B, 7C walaupun pada kondisi nyatanya itu gurunya berbeda, tapi pada saat ini bisa berkolaborasi untuk memberikan materi dan waktu yang sama. Kemudian penyiapan kompetensi guru tadi bagaimana mengaktifkan MGMP, MGMPS di sekolah itu, KKG dan lain sebagainya untuk melakukan pelatihan atau merefresh pemahaman guru terkait dengan kondisi saat ini. Kemudian ini untuk kepala daerah, bagaimana melakukan kerjasama, membangun kemitraan ya dengan berbagai lembaga, baik itu lembaga formal, non formal,
juga perseorangan, dan penyiapan infrastruktur, sistem pembelajaran berbasis IT, dan lain sebagainya. Bapak Ibu, pengalaman teman-teman kemarin yang ketika kami diskusi ngobrol-ngobrol di grup gitu ya Bapak Ibu, ternyata ada guru itu yang berinisiatif untuk ini bekerja sama dengan Karang Taruna, karena guru itu tidak mungkin mendatangi atau mendampingi seluruh siswanya untuk ini, karena daerahnya itu jaringan internetnya susah, sehingga minta bantuan Karang Taruna, perangkat di desa atau di RT dan sebagainya itu untuk mengadakan belajar bersama. Belajar bersama tentunya tetap mengikuti protokol kesehatan. Ada yang belajar itu di pos kamling, ada juga yang di musola, tetapi jumlah yang hadir tidak boleh lebih dari 10 orang kalau tempatnya luas. Itu dilakukan guru-guru Bapak Ibu. Lalu materinya bagaimana? Mereka hanya menginginkan teman-teman Karang Taruna atau kelompok ibu-ibu itu mendampingi dan menemani, bukan pada kontennya itu. Itu yang dilakukan. Kemudian ini oleh sekolah membangun jejaring komunitas pendidikan agar berbagai pengalaman dan rencana pengembangan implementasi ini bisa dilakukan, baik itu daring, luring maupun blendednya. Kemudian menjalin komunikasi dan melakukan edukasi terhadap peran orang tua. Ini Bapak Ibu, jadi sekolah itu sangat berperan bagaimana memotivasi orang tua untuk dapatnya terlaksana pendidikan di rumah tersebut. Kemudian ini strategi implementasi penguatan pendidikan di rumah Bapak Ibu. Yang terjadi Bapak Ibu, kemarin ada juga yang menyampaikan pengalamannya bahwa beliau itu seorang guru SMA. Kemudian memiliki 3 anak, yang satu SD, yang satu SMP, dan satunya SMA. Laptop yang ada 1, kemudian HP Android-nya itu ada 3, sementara harus melakukan 4 kegiatan. Itu jadi bagaimana nanti orang tua ini sangat berperan untuk mendampingi anak-anaknya belajar. Tidak meninggalkan tugas utamanya, tapi bagaimana bisa mengatur. Nah, ini tentunya harus ada komunikasi yang baik dengan sekolah, Bapak Ibu. Kemudian yang lucu lagi, saat mendampingi anak-anaknya ini pengenalan lingkungan sekolah, dia juga harus mendampingi muridnya. Belum lagi ada yang ketuk-ketuk pintu, tetangganya bertanya bagaimana cara melakukan daring dan sebagainya. Nah, ini pengalaman-pengalaman yang lucu, saya kira mungkin banyak terjadi di daerah Bapak Ibu juga. Jadi pendidikan di rumah itu yang paling utama adalah bagaimana memerankan orang tua itu dalam pembelajaran itu. Kemudian bagi daerah yang memiliki keterbatasan dalam infrastruktur, maka intervensi kepala daerah untuk membantu menyiapkan infrastruktur sehingga mampu meringankan beban orang tua dalam mempersiapkan pembelajaran itu. Nah, ini mungkin Bapak Ibu di beberapa daerah itu ada yang sudah ada memasang wifi di taman-taman kecamatan atau di lokasi-lokasi strategis di daerahnya. Nah, ini mungkin bisa dimanfaatkan. Kemudian ada juga yang ini mungkin pendampingannya dibantu oleh TPMPD ataupun pengawas, bagaimana pembelajaran di rumah itu bisa berlangsung. Jadi Bapak Ibu TPMPD dan pengawas itu mungkin tidak hanya sekolah saja yang didampingi, tapi juga bagaimana memerankan orang tua itu dalam pendidikan anak-anaknya. Kemudian yang di masyarakat, ini Bapak Ibu, ini menjadi pokok utama bagaimana perannya pemerintah daerah untuk melakukan strategi dan implementasi penguatan pendidikan di masyarakat. Pengalaman kemarin, Bapak Ibu teman-teman yang pertama kali masuk sekolah, itu ada
mereka memberikan istilah sidak, Bapak Ibu. Jadi ada kunjungan dari aparat, ada polisi, ada orang dinas pendidikan, kemudian ada pengawas, ada Satpol PP, bahkan itu kunjung ke sekolah-sekolah itu. Bagaimana pelaksanaan pengenalan lingkungan sekolah itu dilakukan oleh sekolah. Kemudian protokol kesehatannya sudah dilakukan atau belum. Termasuk di dalam rombongan itu ada gugus tugasnya juga dari daerah tersebut. Dan ternyata apa yang disampaikan Pak Toto, apa yang ditanyakan Pak Toto kepada Pak Hamid tadi, tidak hanya di Sumeneb ya tadi, Sumeneb atau Pamekasan. Tidak hanya di sana Bapak Ibu, ternyata pengalaman teman-teman saya itu di beberapa daerah, di sekolahnya itu menghadirkan siswanya, tetapi secara bergantian. Jadi jam sekian sampai jam sekian, itu siapa yang harus datang ke sekolah, kemudian gurunya juga mendampingi. Ada juga yang sekolah itu melakukan ini seperti apel, tapi yang hadir itu guru-gurunya. Namun ketika berlanjut ke kegiatan MPLS itu masuk ke ruang masing-masing dipandu oleh panitia yang sudah ditunjuk. Yang kelas ini SMP, yang kelas 8 dan 9, kelas 8 menggunakan Google Classroom, yang kelas 9 menggunakan Zoom, dan sebagainya. Nah ternyata di sekolah-sekolah itu kan sudah banyak dilakukan dengan berbagai cara, mungkin menunggu kebijakan yang bisa memayunginya. Kemudian ini Bapak Ibu, pengembangan kemitraan. Kemitraan yang bisa dilakukan ini tadi sudah disampaikan Bu Tuti, kemitraan yang bisa dilakukan oleh sekolah dalam kondisi pandemi seperti saat ini, misalnya di sini ada pembelajaran di rumah secara online, kemudian penilaian sementara hanya dari tugas-tugas siswa, kemudian kesehatan siswa ini perlu pemantauan, seperti tadi kalau melakukan tatap muka, sudahkah dipertimbangkan keselamatan siswa itu baik di jalan, maupun nanti di sekolah, seperti disampaikan Pak Hamid dan Bu Tuti tadi, di sekolah pun tidak hanya di kelas, tapi kondisi sekolah itu seluruh prasarana itu apakah sudah memenuhi persyaratan kesehatan. Nah, ketika kita melakukan ini, kira-kira siapa yang bisa dijadikan mitra untuk ini? Misalnya pembelajaran secara online, kita mau bermitra dengan siapa? Seperti yang di sini, sekolah perlu biaya dan lain-lain untuk pulsa. Mungkin sekolah bisa bekerja sama dengan seperti Telkomsel atau Indosat dan lain sebagainya. Kemudian untuk kesehatan, sekolah bisa bermitra dengan tidak hanya dari lembaga kesehatan seperti rumah sakit atau puskesmas atau klinik, tetapi juga bisa bekerja sama jika di wilayah sekolah itu atau wilayah rumah siswa itu ada tenaga kesehatan, itu bisa diajak bermitra. Kemudian ini kondisi saat new normal pendidikan, bagaimana membiasakan hidup bersih. Jadi kemarin Bapak Ibu ini kita ambil hikmah positifnya dari kondisi pandemi itu, kita akan membiasakan, akan menjadikan hidup kita ini bersih dan sehat. Dan ini tentunya harus selalu ada pemantauan. Seperti di ini ya, di daerah-daerah yang ada Bu, di Bapak Ibu di daerah ini tetangganya ibu saya itu ya, di desa dekat gunung. Itu ketika aparatnya itu memberikan masker, kemudian murid-murid di sekolah di rumah itu anak-anak itu harus juga menggunakan masker. Nah, orang tuanya itu menjawab, itu penyakit apa? COVID itu penyakitnya orang kota, penyakitnya orang kaya. Nah, pemahaman yang seperti itu harus menjadi bahan kita untuk bagaimana bermitra dengan siapa agar masyarakat itu bisa memahami hal tersebut, khususnya untuk orang tua siswa dan siswa-siswa yang ada di daerah-daerah yang mungkin perlu pemahaman lebih terkait dengan kesehatan. Kemudian pengaturan jarak fisik, kombinasi pembelajaran blended,
tadi Bapak Ibu ada yang bertanya tadi apakah boleh dikombinasi. Saya kira sesuai dengan ini ya, boleh atau tidaknya itu menyesuaikan dengan materinya, kemudian kondisi wilayahnya, kemampuan guru dan siswanya, dan tentunya harus berpedoman pada protokol-protokol kesehatan atau ketentuan-ketentuan yang berlaku. Saya kira menurut saya juga boleh ini Bapak Ibu, apalagi di SK bersama itu kan sudah disampaikan bagaimana melaksanakan pembelajaran. Kalau seperti pesan Pak Hamid, kalau zonanya itu belum memungkinkan, ya mohon tetap harus berhati-hati. Kalaupun toh dilaksanakan, tentunya guru itu tidak melaksanakan dengan kemauannya sendiri. Harus kepala sekolah harus mengetahui, pengawasnya harus mengetahui, dinas juga harus mengetahui, sehingga jika ada sesuatu itu bisa dipikirkan bersama. Penilaian PBM online. Nah, ini Bapak Ibu, ini juga sama dengan pembelajaran, guru-guru masih kesulitan, maka sekolah itu bisa bermitra dengan siapa ketika melakukan pembelajaran online ini. Ini kemitraan yang bisa dijalin Bapak Ibu dengan Dinas Kesehatan, rumah sakit, puskesmas, klinik, atau tenaga kesehatan yang ada di wilayahnya. Kemudian perusahaan bidang kesehatan, misalnya ini kalau memang ada. Kemudian jangan melewatkan ini gugus tugas COVID-19 karena ini yang bertugas memantau kondisi wilayah yang bersangkutan terkait dengan pembelajaran ini harus tahu betul gugus tugas itu. Kemudian perusahaan telekomunikasi untuk memudahkan bagaimana jaringan itu bisa berjalan dengan lancar. Kemudian relawan seperti tadi Bapak Ibu, ada Karang Taruna, ada kelompok ibu-ibu atau masyarakat lain dan kelompok orang tua yang bisa menjadi mitra sekolah ataupun mitra pemerintah daerah melalui TPMPD mungkin untuk bagaimana bisa berlangsungnya kegiatan pendidikan. Ya, ini yang bisa dilakukan antara lain ini hanya sebagai masukan saja. Penyiapan sarana prasarana, ini banner protokol COVID. Ini sudah banyak dipasang di sekolah-sekolah Bapak Ibu dan di tempat-tempat umum ya, di semuanya daerah-daerah pun itu kadang-kadang pintu masuk itu sudah ada ini, selain warga tidak boleh masuk, kalau masuk harus begini-begini, itu sudah ada aturan-aturan. Kemudian alat penyemprot dari bahan disinfektan, ini kalau bisa baik itu alat semprot, kemudian untuk hand sanitizer itu kalau bisa yang otomatis yang tidak disentuh tangan, tapi mungkin itu memerlukan biaya yang agak mahal ya Bapak Ibu, tapi intinya tetap harus disediakan itu. Kemudian untuk mengukur termometer, suhu badan menggunakan gun termometer. Lalu wastafel setidaknya ada tampungan air yang mengalir untuk cuci tangan dan disediakan sabun cair. Kalau perlu sabun cairnya ini bisa membuat sendiri, termasuk hand sanitizer ini bisa membuat sendiri. Saya kira itu anak-anak banyak itu bisa melihat di YouTube bagaimana cara membuat supaya lebih hemat mungkin ya. Kemudian masker di mana ya itu Magetan atau Nganjuk itu ada guru yang membuat masker sekian ratus disumbangkan kepada siswanya. Itu guru-gurunya membuat bersama kemudian disumbangkan kepada siswa-siswanya. Nah, ini juga sudah bagus Bapak Ibu. Lalu ruang UKS dan kelengkapan, kemudian APD sekolah itu harus ada APD minimal 2 setel bila terjadi kondisi darurat. Misalnya ada anak yang pingsan dan lain sebagainya atau kondisi-kondisi darurat, maka yang berhak menolong orang yang mengenakan APD. Kemudian penyiapan kantin, ini
kalau memang nanti sudah bisa masuk, karena ini masa new normal atau menuju normal, kalaupun toh ada yang datang ke sekolah dan ada kantinnya, itu menggunakan sistem take away. Jadi tidak makan di situ, beli langsung dibawa mungkin ke kelas atau ke tempat yang terpisah. Kemudian guru, tenaga administrasi sekolah, dan siswa membawa sendiri perlengkapan makan dan perlengkapan ibadah supaya tidak bercampur-campur atau bergantian dengan temannya. Kemudian ini Bapak Ibu untuk menghadapi masa normal, tadi sudah disampaikan banyak oleh Bu Tuti, saya kira itu saja Mbak Nana. Ini LK yang harus dikerjakan Bapak Ibu, sekali lagi mohon nanti LK itu bisa dikirim ke tautan ini Bapak Ibu. Itu sangat kami butuhkan Bapak Ibu untuk kegiatan lebih lanjut. Dan mohon maaf, terima kasih. Demikian Mbak Nana, terima kasih. Halo Mbak Nana. Mbak Nana. Iya Ibu. Halo. Iya. Iya, sudah Mbak Nana. Baik, terima kasih Bu Tati. Tepat waktu ya. Ini mohon maaf karena memang waktunya cukup terbatas. Demikian tadi Bapak Ibu yang telah disampaikan oleh Bu Tati terkait penguatan peran serta pemerintah daerah dalam penjaminan mutu pendidikan. Ini sudah ada beberapa pertanyaan Ibu, saya share ya. Ya. Ini yang pertama dari Pak Sutikno, Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi. Ini menanyakan apa saja peran TPMPD dalam memfasilitasi keterlaksananya pembelajaran daring dan tersedianya kurikulum di masa pandemi COVID-19. Monggo Bu. Iya. Terima kasih Pak Tikno. Apa kabar Pak Tikno dari Banyuwangi? Saya juga dari Banyuwangi. Ini kangen tapi lama nggak bisa ke sana Pak Tik. Iya. Terima kasih. Jadi apa saja peran TPMPD? Bapak Ibu mungkin di forum ini banyak teman-teman TPMPD juga. Perannya apa sih? Peran utamanya ya mendampingi sekolah-sekolah dalam pelaksanaan SPMI untuk meningkatkan 8 standar Bapak Ibu. Jadi karena sekarang ini kondisi seperti saat ini, mungkin peran dalam pendampingan standar akademik itu yang mungkin sangat utamakan Bapak Ibu, bagaimana guru melakukan pembelajaran, proses pembelajaran, kemudian standar isinya bagaimana, kemudian sistem penilaian yang dilakukan bagaimana. Nah ini yang utama dari standar akademik, tetapi tidak meninggalkan standar manajerial. Jadi tugas utamanya TPMPD adalah mendampingi sekolah melaksanakan SPMI untuk menuju capaian standar nasional pendidikan. Begitu Mbak Nana? Baik, begitu Pak Tikno ya, sudah ditanggapi oleh Bu Tati. Pak Tikno? Mana ini pengen dengar suaranya Pak Tikno ini? Oke, kita skip dulu untuk Pak Tino. Ini pertanyaan selanjutnya. Ya, terima kasih Mbak Nana atas jawabannya. Ada. Oh itu Pak Terima Tikno. kasih. Baik, terima kasih Pak Tikno. Itu tadi jawabannya dari Ibu Tati ya, TPMPD. Kemudian dari Pak Zainal, ini pertanyaan berikutnya dari Kota Blitar. Belum saya share ya. Mungkin blended itu ya, strategi. Mohon pendapat ini Bu, untuk memblended strategi pembelajaran antara luring dan daring itu harus koordinasi atau seizin dengan gugus COVID karena ada tatap muka. Iya, ya ini sifatnya mungkin. Coba. Ya seperti yang saya sampaikan tadi. Bu Tati, mohon Halo. maaf suaranya hilang Bu. Halo. Ya udah, iya. Iya Bu Tati, saya Bu Tati. Jadi Pak Jenal, mungkin seperti yang saya sampaikan tadi ya Pak Jenal, ketika ada kegiatan luring atau tatap muka, itu guru setidaknya harus seizin kepala sekolah, pengawas, kalau perlu, sebisa mungkin juga Dinas Pendidikan dan gugus COVID. Ini supaya apa yang dilakukan guru itu benar-benar ada izin dari yang berwenang. Begitu ya Pak Jenal? Oh iya, hanya Bu Tati. Masalahnya
karena juga pembelajaran harus dalam situasi apapun tetap dilaksanakan, sehingga untuk sebenarnya sudah mendapat izin dari dinas, pengawas, juga kepala sekolah. Nah, kalau dari gugus COVID itu biasanya kan bersurat, jadi hanya perlu waktu saja. Iya. Seandainya bisa mungkin dipersingkat lewat telepon atau bagaimana itu mungkin lebih mudah. Nah, ini yang kami mohon pendapatnya. Iya, saya kira begini Bapak, karena memang secara prosedur untuk surat itu biasanya menunggu. Namun ketika lewat telepon mungkin bisa, namun kepala sekolah terutama dan pengawas itu memastikan keamanan Pak, keamanan guru tersebut, keamanan siswa tersebut, sehingga kalau misalnya izin lisan izin tulisnya belum keluar, izin lisan dilaksanakan, itu tidak ada kesalahan baik dari gugus COVID-nya maupun dari dinas pendidikan. Yang penting benar-benar dijamin keamanannya itu Pak, dengan melaksanakan protokol kesehatan itu. Saya kira itu Pak. Iya, terima kasih Bu Tati. Baik, Sama-sama terima Pak. kasih. Terima kasih Mbak Nana. Mohon izin Mbak Nana, mungkin ini 2 menit atau 3 menit ya. Saya mohon ada Bapak Ibu peserta yang bisa menyampaikan hasil telaahnya LK yang sudah dikerjakan, mungkin apa yang sudah masalah-masalah yang terjadi dan bagaimana solusinya atau rencana pemenuhannya. Satu Monggo. aja boleh ya? Kira-kira sudah ada calonnya kah Ibu? Mungkin ditawarkan dulu, kalau enggak ada mungkin dari Capdin ya. Dari Capdin. Halo? Iya, silakan Ibu. Pak Nanang mungkin, Pak Nanang. Pak Nanang bisa mendengar saya, Pak Nanang? Pak Nanang. Kalau Pak Jenderal kan dari dinas ya, dari dinas. Ya. Ini. Pak Nanang nomor 125 ini kah Ibu? Iya. Pak Nanang bisa minta tolong mikrofonnya diaktifkan Pak. Atau mungkin ini atau Pak Nanang sudah aktif. Iya. Bisa ini, Pak Nur Salim, Bu Nanang, saya bisa. Saya sudah. Oh, ada Pak Nur Salim. Baik, sebentar kami tampung dulu Pak Nur Salim ya. Ini yang sudah siap duluan Pak Nanang. Pak Nanang, suaranya? Belum. Halo? Siap, bisa Pak Nur Salim. Nur Salim Mbak Nana belum siap untuk. Oh, belum. Baik, untuk Pak Nanang kami simpan dulu. Pak Nur Salim, Pak monggo Surya. diaktifkan dulu untuk mikrofonnya Pak. Ini mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa menjadi tambahan. Ya, kami silakan Pak Nur Salim dipandu Bu Tati ya. Iya. Tapi saya tidak bisa share screen karena laptopnya ada di satunya. Saya bacakan bisa ya. Lisan saja mungkin 2-3 menit. Iya. Untuk yang LK 1 yaitu yang kegiatan yaitu ya permasalahan yang terjadi kemudian rencana perbaikan. Yang pemetaan mutu permasalahan yang terjadi aplikasi PMP ini masih belum sempurna. Sehingga hasil yang diperoleh itu tidak sesuai dengan isian kuesioner PMP di sekolah. Jadi kadang instrumen yang dari online, nah kemarin kan dari online toh Bu itu Bu ya. Iya. Ternyata ada sedikit error, kemudian dijadikan offline. Nah ternyata instrumen online dan offline itu tidak sama. Itu yang di PMP-nya. Sehingga nanti pada rapot mutunya itu juga berubah. Kemudian rencana perbaikannya, nah ini perlu perbaikan aplikasi PMP supaya hasil rapotnya nanti lebih bagus. Kemudian antara rapot mutu yang ada di sekolah setelah menghitung rapot mutu Bu ya, antara rapot mutu yang ada di operator sekolah dengan yang bisa dilihat oleh pengawas itu beda jauh. Kami kan tugasnya memverbal ya. Ternyata setelah saya verbal
dan saya lihat rapot mutunya, itu terutama pada PTK, itu 0 semua. Nah, ini enggak tahu sistemnya di mana. Kemudian nilai semua standar antara yang di pengawas dengan yang di sekolah itu beda jauh. Nah, sehingga kami sempat rodo emosi sedikit itu, Bu. Agak emosi sedikit. Saya yakin, saya kira sekolahan main-main dalam mengisi. Ternyata setelah saya monek ke sekolahan, memang yang di laptop operator sekolah itu beda jauh dengan yang dikirim ke saya. Itu yang pertama, Bu, ya. Kemudian pemanfaatan rapot mutunya, nah ini juga karena tidak sesuai, banyak yang tidak sesuai, Bu. Antara yang ditampilkan oleh aplikasi dengan kenyataan yang ada di sekolah itu banyak yang tidak sesuai. Sehingga sekolah harus memvalidasi dulu untuk dipakai sebagai acuan penyusunan RAKS-nya. Iya, mohon maaf Pak, saya potong ya, karena ini waktunya tinggal sedikit. Begini Pak, terkait dengan kegiatan-kegiatan penjaminan mutu di sekolah atau di daerah, sudahkah ada peranan dari Pemda Pak di wilayah penjaminan? Kalau yang dari SMA, ya yang dari SMA atau menengah, itu kan berarti kan yang daerah itu belum, Bu, karena kan bukan wilayahnya. Berarti langsung dari provinsi betulnya. Nah, itu yang masih belum kami kami rasakan. Jadi yang langsung Korcap sendiri, Capdin sendiri yang gerak. Jadi untuk daerah masih belum. Bapak dari Capdin ya? Iya, pengawas, Bu, pengawas. Iya, pengawas Capdin ya? Iya, pengawas Capdin Pasuruan. Iya. Terima kasih Pak Nur Salim. Mohon maaf ya kalau tidak sampai ini tuntas penyampaiannya. Sebenarnya kalau mengacu ke Permendikbud nomor 23 tadi tahun 2014 itu walaupun ini pengelolaannya menjadi tanggung jawab dinas provinsi, tapi tanggung jawab pendidikan mungkin ada di pemerintah daerah. Nah, ini mudah-mudahan melalui Pak Nur atau TPMPD nanti bergabung dengan teman-teman dari Dinas Pendidikan sebisa mungkin untuk pemerintah daerah itu ikut menjamin mutu pendidikan di wilayahnya. Itu dan halo Pak Nur. Ya. Tahukah Pak Nur mungkin pemerintah daerah ketika membuat program itu, terutama di bidang pendidikan, sudahkah menggunakan rapot mutu dari wilayah daerah Pak Nur? Nah, ini Bu, karena kan juga ada error antara rapot mutu yang sebenarnya di sekolah dengan rapot mutu yang ada di aplikasi. Ini juga tidak sama, Bu. Nah, sehingga kalau menggunakan rapot mutu yang dimunculkan dari aplikasi, ya tidak sesuai. Oh gitu ya. Ya. Terima kasih. Mungkin sebenarnya bisa berbincang banyak dengan teman-teman yang lain, bagaimana perannya terutama Pemda dalam penjaminan mutu ini ya Mbak Nana. Namun karena waktu, mudah-mudahan nanti di lain kesempatan kita masih bisa ada kesempatan berdiskusi bersama dan Bapak Ibu bisa menyampaikan. Halo Bu. Dan kami titip pesan saja kepada Bapak Ibu TPMPD di sini mungkin Kak Capdin, Kepala Dinas dan TPMPD. Bu Tati, mohon maaf suaranya timbul tenggelam Ibu. Oh iya. Ya, gimana Mbak? Udah. Ya. Oke. Titip pesan kepada Bapak Ibu, Kak Capdin, Kadin dan TPMPD atau peserta semua yang ada di sini sebisa mungkin berkomunikasi dengan Pemda atau Pemkot bagaimana penjaminan mutu itu menjadi kewajiban bersama sehingga pada tahun-tahun berikutnya nanti SNP itu bisa kita capai dan mutu pendidikan ini akan meningkat. Terima kasih Mbak Nana, mohon maaf.
Terima kasih Bu Tati. Demikian tadi Bapak Ibu Widya Iswara dari LPMP Jawa Timur, Ibu Tati Dwi Suswati yang telah memaparkan kepada kita mengenai peran serta pemerintah daerah dalam penjaminan mutu pendidikan. Ini pertanyaan yang ada juga kebetulan sudah terjawab semua dan juga tadi telah disampaikan contoh pengisian lembar kerja oleh salah satu peserta, Pak Nur Salim. Dengan berakhirnya sesi Bu Tati, maka berakhir pula seluruh rangkaian kegiatan kita pada hari ini. Ini Pak Toto selaku PLT Kepala LPMP Jatim masih bergabung bersama kita. Barangkali mau memberikan closing statement Pak Toto? Oke, terima kasih Mbak Nana. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kegiatan kita bisa berjalan dengan lancar dan kami mengapresiasi kerja keras dan kerjasama panjenengan semua. Semoga apa yang menjadi cita-cita kita, menjadi harapan kita bersama bisa kita wujudkan. Semoga kita selalu tetap sehat, tetap semangat untuk melaksanakan tugas ini. Sekian saya kira. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, dengan telah ditutupnya tadi oleh Pak Toto, berakhir pula seluruh rangkaian kegiatan kita pada hari ini. Mohon izin kami mengingatkan sekali lagi, untuk surat permohonan data akan kami share ulang melalui grup WA sosialisasi Pemda yang sudah terbentuk. Kami mohon bantuannya kepada Bapak Ibu sekali lagi untuk meneruskan surat tersebut kepada sekolah yang tercantum di dalam lampiran. Nanti biar sekolah yang mengisi sendiri datanya. Kami mohon bantuannya untuk itu dan mohon untuk tidak leave grup dulu ya. Ini supaya kita bisa berkoordinasi dan berkomunikasi lebih lanjut. Mohon untuk tetap stay di grup sosialisasi Pemda tersebut. Sekali lagi kami aturkan terima kasih kepada Pak Toto, Bu Tati, dan juga sama-sama Mbak Nana. Dan juga kepada seluruh kepala dinas dan kepala cabang dinas pendidikan se-Provinsi Jawa Timur beserta seluruh jajarannya yang telah berkenan sama-sama mendengarkan informasi dalam kegiatan sosialisasi SPMP DM kepada pemerintah daerah pada siang hari ini. Kami atas nama keluarga besar LPMP Jawa Timur mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam layanan kami selama kegiatan ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasmani sehat ya Pak Rasmani. Oh iya Pak Saya Rasmani. juga mau menyapa Pak Rasmani ini. Wah, kayaknya beken ini Pak Rasmani. Hebat Pak Rasmani ya. Yang saya sampaikan itu ada teman-teman Tuban Pak. Itu katanya moodnya kemarin tuh datang ke sekolah setelah ditegur gurunya, padahal enggak boleh. Katanya daripada di rumah Bu disuruh ngarit, kalau ke sekolah itu dapat uang saku. Iya, terus akhirnya ya disuruh ini anaknya sendiri, bukan disuruh bantu bersih-bersih sebentar terus disuruh pulang. Lucu-lucu Pak kegiatan kemarin. Rata-rata gitu Bu, jadi bosan di rumah. Tidak dapat uang saku, tidak dapat uang saku, tidak dapat uang jajan. Waalaikumsalam. Masuk Pak Lukman ya? Pak Lukman, di Lamongan juga Pak Lukman. Kemarin ada yang cerita